Nasib keluarga Bapak Mundir, setelah rumah gubuknya dihancurkan dan harta bendanya dirampas oleh HB, pemilik PT Aneka Tani Mandiri. Keluarga miskin yang tertindas oleh rakusnya perkebunan kelapa sawit milik HB sehingga tanpa memandang dengan hati nurani, mereka para bayaran orang berduit tersebut semena-mena menghancurkan dan merampas barang-barang milik Bapak Mundir beserta istri dan anak-anaknya. Keadaan ini sangat memprihatinkan di negara kita yang katanya menjunjung tinggi nilai Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita simak curahan hati dari keluarga yang teraniaya oleh perbuatan HB beserta para anak buah bayarannya di kediaman yang sangat sederhana. Awak punya tanah di sini dibawa oleh mantan istri saya, tapi dulu saya itu di SP2 Lada Mandalaja. Lalu saya tiba di sini ditunjukkan tahun 2004. Lalu kami bikin kebun di sini. Lalu disuruh saya sama keluarga memecahkan surat induknya tahun 1945. Surat induknya itu. Surat induknya. Lalu saya tanya, ini wilayah duduk di mana? Ternyatanya wilayah ini didudukannya di Batu Belaman. Saya pecahkan di Batu Belaman bernama kepala desanya bernama Inas. Lalu dipecahkan itu 14 surat dengan keluarga semua. Lalu saya dikasih 2 surat. Lalu kerjasama saya tanam sawit sekitar 6 hektar lebih. Walaupun punya keluarga, saya tidak milih karena itu saudara saya. Jadi saya tanam semua. Tiba-tiba saya dengan istri ini tahun 2014 mungkin habis jodoh. Lalu dia pergi ke Kumai, saya pun masih tetap di lahan sini. Tiba-tiba dengar informasi bahwa kebun ini dijual. Lalu kumpul, saudara saya bernama Haji Muskur ini kumpul. Bahwa kalau sudah berpisah begini lahan ini dibagi. Karena semuanya jatuh ke tangan kami, surat itu cuma 6 surat. Khusus padanya. Khusus saya dengan mantan istri saya. Jadi sudah istri saya 3 surat, saya 3 surat. Lalu mereka nyuruh, panggillah Hasbe, nanunya Basit, humasnya Basit. Datang Basit, datang Hasbe, ya nanti saya kembalikan. Lalu keluarga ini disuruh minta surat kepada Hasbe. Saya datang membawa teman saya bernama Pak Anang. Datang pertama bilangnya umroh. Nggak jadi. Nggak ada di tempat. Nggak ada di tempat. Datang kedua bilangnya Basit di Singapura. Datang ketiga bilangnya di Hong Kong sekolah anaknya. Udahlah, surat juga saya tidak menyerahkan kan. Jadi saya anggap masa bodoh. Kami datang keempat lagi membawa teman orang 4. Anggota polisi juga 1, Pak Sudi, Pak Anang, saya, dengan Pak Dan. Lalu datang ke tempat Hasbe di rumah bapaknya. Lalu dia mengatakan, saya tidak kerja lagi di situ. Ambil sendiri suratnya. Saya masa bodoh kan? Untuk apa? Lalu saya diam aja. Saya kerja aja kebun itu, rawat kebun saya aja. Pada tahun 2020 saya berangkat ke kampung. Datang ke kampung, dengar kabar istri saya di sini bahwa sawit saya dipanen mereka. Lalu saya minta bantu sama teman, tolong dijaga sebelum saya datang. Lalu mereka juga menolong saya, dijaga.
Sampai anak istri saya juga beli beras 1 kilo 2 kilo. Pas saya datang mau dimediasi Oleh Basit. Diutus oleh si Adi Udin Pantai bahwa mau dimediasi dengan Pak Kemidin, bagian anggota aparat. Ngakunya dicerita kepala desa Batu Belaman itu bahwa dia itu kuramil, tapi Bambisa, tapi saya tidak tahu. Setelah tidak mediasi, dia panen lagi. Janji perjanjian jangan sampai dipanen lagi sebelum selesai. Dipanen. Kalau dia panen, saya juga panen. Kena hak saya. Setelah datang lagi Pak Kamidin, ngaku seorang TNI dari Jawa, bilang Udin Pantai, saya pun tidak tahu. 3 kali dia berjanji. Pertama jam 4. Halat 3-4 hari datang lagi jam 3. Halat lagi jam 4 lagi. Saya pun tetap menunggu mau dimediasi. Tiba-tiba saya ke rumah sana, saya pulang. Saya datang di sini, pondok saya sudah digusur, barang saya pun jarum sepotong aja sudah patah, saya tidak bakal ambil. Dia bawa semua. Barang-barang pada ini tuh. Barang di rumah itu. Barang di rumah ini. Dibawa semua. Baju, celana semua dibawa. Baju, celana, Dibawa pulang apa ditimbun ya? Surat anak aktif kelahiran anak saya habis. Jadi kalau akte kelahiran anak juga ada. Bekal pun surat kawin pun habis. Celana kolor istri aja habis. Jadi saya lapor. Saya lapor ke Polres. Saya lapor ke Polres pertama, ya tunggu Pak. Iya. Pas kedua kalinya saya susulin ini. Oh kalau begitu Bapak mau suruh saya nangkap. Oh tidak bisa. Saya bukan nyuruh ini. Kalau begitu orangnya ya saya kasih nama orangnya. Yang menggusur tadi. Karena pengetahuan saya lapor pertama itu, karena saya lihat alat-alat berat, tidak lain. Musuh saya seorang Basit. Iya. Tidak ada yang lain kan? Ya dari dia kok. Akhirnya saya tunggu sampai saat ini. Sudah berapa bulan Pak? Kurang lebih 4 bulan. Kan kejadian tanggal berapa? Tanggal 23 kan kejadian. Bulan 11 2023. Berarti bulan 11 bulan 12 1 bulan. 1, 2, 3, berarti kurang lebih 4 bulan. Jadi selama ini tidak ada tanggapan dari pihak Kapolres sampai melapor kemarin? Tidak ada. Pak, saya dengar rumah itu ada perpantangan dengan mantan istri lama tidak yang digusur itu? Oh kalau rumah itu tidak ada pertentangan dengan istri lama. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh itu sudah Bapak sudah pisah dengan istri lama? Iya. Sudah pisah? Sudah pisah. Berarti tidak ada pantangan dengan istri yang lama ya? Tidak ada. Karena rumah itu dulu saya bikin dengan itu sudah tidak ada lagi. Oh rumah yang dulu memang ada tapi ada, bukan rumah itu ya? Tanggapan kepolisian kemarin gimana laporan? Tanggapan kepolisian kemarin nanti. Tunggu gitu. Tunggu. Sampai sekarang. Bahkan diambil nomor HP juga, minta nomor HP. Jadi sampai sekarang saya tunggu tidak ada. Pernah enggak kepolisian meninjau gusuran kemarin setelah dilaporkan tuh? Kalau di depan saya tidak. Belum pernah ke sini ya? Ke TKP. Tidak. Sampai Bapak mendirikan rumah baru ini ya? Iya. Pondok baru. Tidak ada tangkapan dari kepolisian. Belum ada. Bapak pernah datangi mantan istri yang lama kah kemarin? Oh pernah. Nah ceritanya gimana? Ceritanya begini. Datang istri pertama bilangnya saya dikasih uang. Pertama bahwa pondok itu mau digusur. Lalu jawab kata istri saya, itu saya tidak berhak. Tidak,
dipaksa ibu tanda tangan aja. Yang penting ibu tanda tangan aja. Lalu istri saya itu tanda tangan tapi dikasih uang. Kata istri saya 38 juta, tapi saya pun tidak lihat uangnya. Kata mantan ya. Kata mantan kan. Okay. Lalu saya panggil saudara-saudaranya datang kumpul. Bagaimana rekreasi tanah kita kemarin? Bahwa benar-benar sempiang bagi kok suratnya kok saya minta tidak dikasih. Oh itu harus diambil. Cuma katanya. Itu maaf Pak, saya potong dikit. Uang 38 juta itu untuk apa dia kasihkan sama mantan istri itu? Untuk menggusur rumah? Untuk menggusur rumah. Katanya mereka. Katanya. Meminta tanda tangan ya. Minta tanda tangannya. Itu katanya suaminya pun, istrinya pun kata sama saya. Kan orang banyak dengan keluarga kumpul. Dia berkata begitu. Padahal mantan istri sampean itu tidak mau menerima uang itu kalau menggusur rumah Pak Daeng itu. Nggak mau dia ya. Tapi dipaksa. Karena sudah bukan haknya mantan istri kan. Iya. Jadi katanya suaminya itu bilangnya orang yang gemuk-gemuk yang bernama si Bagas. Yang mengasihkan uang ke mantan istri saya itu Bagas. Bagas itu setahu sampean kerja di Pak Haji Bas itu sebagai apanya? Kata mereka itu bilang manajernya. Manajernya? Katanya, saya tidak tahu persis. Jadi dicap jempol oleh mantan istri sampean dikasih uang 38 juta untuk menggusur rumah Pak Daeng. Iya. Jadi baru saya tahu bahwa ada izin dari istri saya. Tapi hak apa? Sudah lepas kan, bukan ada pemberitahuan enggak dengan Pak Daeng waktu penggusuran itu? Tidak ada. Sedikit pun tidak ada. Saya tahu bongkar itu pun ada dengar informasi. Saya turun rumahnya habis. Ya saya bilang tadi, jangan pun yang lain, jarum patah aja habis di bawah. Jadi semua alat beras, kenceng, panci juga enggak ada. Peralatan habis. Ya. Baik pun surat nikah, aktif kelahiran anak saya kosong. Saya seperti telanjang aja sampai di badan keluar dari. Seperti saya sampai orang luar itu baru pertama datang merantau. Sampai sekarang belum dikembalikan. Tidak ada dia kembalikan. Saya pun tidak menyusul bahwa hak saya mana untuk apa. Iya. Jadi lapor ke polisi sudah 4 bulan ya? Sudah 4 bulan. Tidak. Bukan tidak ditangkapin. Mungkin nanti. Kapan ya? Ya. Harapan Pak Daeng dengan kepolisian? Nah, harapan Pak Daeng untuk kepolisian Kota Waringin Barat gimana? Kalau harapan saya, mohon cepat diproses. Kalau lambat diproses, saya tunggu-tunggu. Mungkin saya lapor ke lain. Ke tempat yang lebih tinggi. Entah Polda, entah kemana, tetap saya lapor ke lain kasus ini. Karena saya habis kok. Sekarang mau cari surat nikah di mana? Sekarang kamu mau cari aktif kelahiran di mana? Kalau bidannya mati. Telantar anak saya jadi TKI kalau begini. Saya mohon, tolong diproses. Orang ini jangan dibiarkan. Ini perampok ini. Ini kejadian yang kedua kali ya? Kejadian yang kedua kali. Kalau yang dulu pernah juga diambil segala angkong lah Pak, saya dengar. Oh dulu angkong lan jalan dibikin doser sawit sana sini, paret situ, paret sini kok. Nggak bisa keluar akses untuk membawa hasil sempiannya. Iya. Jadi saya itu ya kalau sudah telah lewat itu biarkan. Ke ini yang hancur-hancurnya saya. Jadi saya mohon pemerintah Kota Waringin Barat, tolonglah sama saya, tolong diproses. Karena orang ini kalau dibiarkan, bisa-bisa saya hilaf. Tolong diproses orang ini. Orang ini kada baik ini. Begini, penggusuran itu atas perintahnya Haji Basit. Memerintahkan kepada manajer. Namanya Heri. Peri. Nah, memerintahkan kepada Supri.
Supri untuk membawakan Eksa dengan operatornya. Nah setelah itu di sana saya ada pian juga ada Pak Mahyudin. Habis itu Dandu Humas Pak Heri. Nah membongkar artinya rumah Mundir digusur, barang-barangnya dibawa ke gudang. Disimpan di gudang. Gudang siapa tuh? Gudang Haji Basit. Dibawanya ke gudang lah. Dibawa ke gudang. Terus semua lah bang, kalau barang kenceng panci, tidak ada ditinggal. Selain artinya barang yang dirusak. Kalau barang yang tidak dirusak, seperti pinggan piring termasuk celana dalam. Ada bininya, laki kita. Celana dalam. Itu dibawa semua ke sana. Surat menyurat beras, pokoknya barang itu tidak tersisa. Kalau barang yang ditinggal hanya sekedar bekas rumah yang dirusak. Nah ini sebagai informasi dari saya. Saksi bukan saksi-saksian, saya ikut membongkar atas perintah Haji Basit. Bukan manajer. Manajer. Artinya Haji Basit memerintahkan kepada manajer. Manajer memerintahkan kepada kami untuk membongkar itu. Sedangkan rumah yang dibongkar ini tidak punya tuan. Nggak ada orangnya. Rumah kosong yang dibongkar itu. Tidak dikasih tahu lah orang yang tidak pernah dikasih tahu. Pernah dulu dikasih tahu bahwa itu silakan Pak Mundir untuk meninggalkan tempat itu karena tempat itu mau dibongkar. Tapi Pak Mundir bersikeras bahwa itu milik dia. Dia tidak bisa meninggalkan itu sebelum ada penyelesaian dengan dia. Nah ini yang belum ada lagi bang tentang bahwa mantan bininya Munir ini disuruh tanda tangan untuk pembongkaran rumah itu dibayar 38 juta. Itu memang betul. Siapa bang yang datang ke tempat mantan bini? Sana itu Danru. Danrunya yang ngurus. Kita nggak ngurus. Cuma yang mengurus itu kan Danrunya. Danrunya hanya memerintahkan kita untuk membongkar itu. Membawa Pak Supri sebagai atasan penguasa Eksa. Dia membawa operator. Nah begitu ya Pak Supri ini diperintah oleh Pak Manajer. Pak Manajer itu namanya Peri. Peri. Pak Peri.